Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Meilenia Rahmasalisa SAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D akan mempresentasikan bab Current Liabilities, Provisions, and Contingencies. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Selsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devrin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Selanjutnya saya akan membahas current liabilities. Jadi current liabilities merupakan kewajiban perusahaan yang diperkirakan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, kewajiban ini tuh biasanya timbul dari aktivitas operasional sehari-hari maupun dari bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Ini ada beberapa jenis dari current liabilities. Yang pertama saya akan membahas mengenai accounts payable. Accounts payable atau utang usaha itu merupakan kewajiban perusahaan kepada pemasok akibat pembelian barang, persediaan, atau jasa secara kredit. Nah, utang ini tuh muncul karena terdapat jeda waktu antara saat perusahaan menerima barang atau jasanya dengan saat perusahaan melakukan pembayaran. Karakteristik utama dari utang usaha itu biasanya memiliki jangka waktu kredit sekitar 30-60 hari atau 1-2 bulan. Syarat pembayarannya itu umumnya tercantum di dalam faktur, misalnya 2-10 net 30 atau 1-10 EOM. Selain itu, perusahaan itu biasanya mencatat utang saat barang diterima. Namun, jika hak kepemilikan barangnya itu sudah berpindah sebelum barangnya diterima, maka utang itu harus dicatat pada saat perpindahan hak kepemilikan tersebut. Pada pengukurannya, notes payable atau utang usaha itu relatif mudah ditentukan karena jumlah yang harus dibayar dan tanggal jatuh temponya itu sudah tercantum di faktur pemasok. Perhitungan tambahan itu hanya diperlukan apabila terdapat potongan tunai atau cash discount yang memengaruhi jumlah pembayaran. Yang kedua ada notes payable atau utang wesel. Jadi utang wesel merupakan kewajiban yang dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, utang wesel ini dapat berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang. Di pencatatannya, perusahaan itu harus mengakui pokok utang serta beban bunga yang timbul selama masa pinjaman. Jika nilai penerbitan weselnya itu berbeda dengan nilai nominalnya, maka selisihnya itu akan diamortisasi selama umur weselnya. Nah, umumnya utang wesel itu digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan atau pinjaman dengan perjanjian yang lebih formal dibandingkan dengan account payable atau utang usaha. Selanjutnya saya akan membahas mengenai current maturities of long-term debt atau bagian lancar dari utang jangka panjang. Jadi ini merupakan bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun ke depan. Meskipun awalnya termasuk utang jangka panjang, tapi karena sudah mendekati jatuh tempo, bagian tersebut harus dipindahkan dan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Sebagai contoh, misalnya perusahaan memiliki pinjaman bank selama 5 tahun sebesar 500 juta. Di tahun depan perusahaan itu harus membayar cicilan pokok sebesar 100 juta. Maka 100 juta tersebut itu dicatat sebagai kewajiban lancar, sedangkan sisa 400 jutanya itu dicatat sebagai utang jangka panjang. Tapi ada beberapa pengecualian. Bagian utang yang akan jatuh tempo itu tidak perlu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar apabila perusahaan berencana untuk membiayai kembali utang tersebut dengan pinjaman jangka panjang yang baru atau mengubahnya menjadi saham biasa. Selain itu, utang juga harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika kreditur memiliki hak untuk menagihnya kapan saja, yang biasanya terjadi karena perusahaan melanggar ketentuan dalam perjanjian utang. Pada slide ini kita akan membahas 2 jenis kewajiban lancar, yaitu short term obligation expected to be refinanced dan dividends payable.
Pertama, yaitu short-term obligation expected to be refinanced, merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali atau direfinansikan menjadi kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak selalu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Suatu kewajiban dapat dikeluarkan dari kategori kewajiban lancar apabila perusahaan memiliki niat yang jelas untuk melakukan refinancing dalam jangka panjang serta memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaiannya setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya adalah kasus Penn Central Railroad yang memiliki utang jangka pendek dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun itu, secara awal merupakan utang jangka pendek, perusahaan mengklasifikasikannya sebagai utang jangka panjang karena perusahaan berencana dan mampu untuk terus melakukan refinancing atas utang tersebut. Selanjutnya adalah dividends payable atau utang dividen. Kewajiban ini muncul ketika Dewan Direksi telah mengotorisasi pembagian dividen kepada pemegang saham. Setelah diumumkan, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya, yang umumnya dilakukan dalam waktu sekitar 3 bulan. Selanjutnya adalah lanjutan dari materi dividends payable. Perlu diperhatikan bahwa dividen pada saham preferen kumulatif yang belum diumumkan belum diakui sebagai kewajiban. Selain itu, dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan juga tidak dicatat sebagai kewajiban karena tidak memerlukan pengeluaran aset perusahaan. Dalam laporan keuangan, dividen yang masih harus dibayar akan disajikan sebagai kewajiban, sedangkan beberapa jenis dividen tertentu dapat disajikan dalam bagian ekuitas. Bagian selanjutnya adalah Customer Advance and Deposit atau uang muka dan deposito pelanggan. Kewajiban ini muncul ketika perusahaan menerima sejumlah uang dari pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan. Dana tersebut berfungsi sebagai jaminan pelaksanaan kontrak, pembayaran layanan di masa mendatang, atau sebagai perlindungan terhadap risiko tertentu yang mungkin terjadi selama hubungan bisnis berlangsung. Dari sudut pandang akuntansi, penerimaan uang ini belum dapat diakui sebagai pendapatan karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi janji atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, jumlah yang diterima terlebih dahulu dicatat sebagai kewajiban hingga perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Sebagai contoh, Vodafone sering meminta deposito dari pelanggan untuk penggunaan peralatan yang diperlukan dalam mengakses layanan internet atau layanan telekomunikasi lainnya. Selain itu, perusahaan juga dapat menerima deposito sebagai jaminan atas kemungkinan kerusakan properti atau perangkat yang digunakan pelanggan. Setelah kontrak selesai atau kewajiban pelanggan terpenuhi, deposito tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Customer Advance and Deposit menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan atas dana yang telah diterima sebelum layanan atau manfaat ekonomi benar-benar diberikan. Yang ketujuh ada unearned revenue, yang dimana perusahaan mencatat pendapatan diterima di muka ketika suatu perusahaan menerima pembayaran di muka. Jadi perusahaan tersebut mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum diterima. Dan yang kedua, ketika suatu perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan tersebut mendebit akun pendapatan yang belum diterima dan mengkredit akun pendapatan. Yang kedelapan ada sales and value added tax payable. Pajak atas konsumsi itu dapat berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai yang biasanya disebut dengan PPN, yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Kedua pajak tersebut itu dapat dijurnal, namun jika pajak penjualan itu dijurnal akan menjadi cash debit, sales revenue, dan sales tax payable-nya itu dikredit. Kalau pajak pertambahan nilai atau PPN jika dijurnal akan menjadi cash di debit, sales revenue, dan value added tax payable-nya itu dikredit. Kedua jenis pajak ini menggunakan ketentuan yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan ada income tax payable.
Jadi perusahaan harus menyiapkan surat pemberitahuan atau SPT atas pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan, yang dimana utang pajak merupakan liabilitas lancar dikarenakan harus disetorkan setiap 1 bulan setelah transaksi. Dan kemudian perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Dan perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi merupakan hal yang sering terjadi. Dan yang ke-10 ada employee related liabilities, yang dimana jumlah yang terutang kepada pegawai atas gaji atau upah yang dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Jadi ada 3 yang termasuk ke dalam liabilitas lancar jenis ini. Itu ada yang pertama, program bagi hasil dan bonus. Yang kedua, kompensasi ketidakhadiran. Yang ketiga, unsur pengurangan gaji. Yang pertama ada program bagi hasil dan bonus, yang merupakan pembayaran selain gaji atau upah reguler kepada pegawai tertentu atau kepada semua pegawai. Jadi bonus yang dibayarkan itu merupakan biaya operasional. Bonus yang belum dibayar harus dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Yang kedua ada kompensasi ketidakhadiran, yang dimana ketidakhadiran yang dibayarkan untuk liburan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti menjadi ayah, dan cuti sebagai juri pengadilan. Yang pertama ada hak melekat atau vested right, yang dimana pemberi pekerja memiliki kewajiban untuk tetap melakukan pembayaran kepada pegawai bahkan setelah pegawai tersebut memutuskan hubungan kerja. Yang kedua ada hak akumulasi atau accumulated rights, yaitu pegawai dapat mengalihkan haknya ke periode berikutnya apabila ia tidak menggunakan hak tersebut pada periode di mana hak diperoleh. Dan yang ketiga ada hak non-kumulatif atau non-accumulating rights, yang dimana hak yang tidak dapat dialihkan ke periode berikutnya, hak ini akan hilang atau hangus apabila tidak digunakan. Dan yang ketiga ada unsur pengurangan gaji. Payroll deduction adalah sejumlah dana yang dipotong perusahaan dari gaji bruto karyawan untuk disetorkan kepada pihak lain, seperti pemerintah atau organisasi tertentu. Potongan ini dapat berupa penghasilan, iuran jaminan sosial, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Selama belum disetorkan, jumlah tersebut dicatat sebagai kewajiban lancar perusahaan. Salah satu potongan yang umum adalah Social Security Tax atau iuran jaminan sosial, yaitu kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan perusahaan untuk mendanai program pensiun, kesehatan, pengangguran, dan manfaat sosial lainnya. Selain itu, perusahaan juga memotong income tax withholding atau pajak penghasilan dari gaji karyawan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dana yang telah dipotong tersebut menjadi kewajiban perusahaan sampai disetorkan kepada pemerintah. Pada bagian ini akan membahas mengenai pengakuan suatu ketentuan atau provision. Ketentuan adalah kewajiban yang jumlah maupun waktu pembayarannya belum pasti sehingga memerlukan estimasi. Contohnya adalah provisi untuk litigasi, garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Berbeda dengan kewajiban lain seperti utang usaha atau gaji terutang yang jumlah dan waktu pembayarannya sudah diketahui. Ketentuan memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Menurut IFRS, suatu ketentuan dapat diakui apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, terdapat kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka perusahaan harus mengakui ketentuan dalam laporan keuangannya.
Setelah ketentuan diakui, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran. Menurut IFRS, ketentuan diukur berdasarkan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Dalam menentukan estimasi tersebut, manajemen dapat menggunakan pengalaman masa lalu, pendapat ahli, dan informasi relevan lainnya. Sebagai contoh, Toyota menggunakan metode nilai harapan atau expected value untuk memperkirakan biaya garansi. Carrefour menggunakan titik tengah dari rentang estimasi pengembalian dana pelanggan. Novartis menggunakan hasil yang paling mungkin terjadi dalam penyelesaian gugatan hukum, sedangkan Total SA mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan kemungkinan perubahan biaya di masa depan dalam menghitung provisi lingkungan. Dengan demikian, pengukuran ketentuan bertujuan agar nilai kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan estimasi yang paling realistis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai environmental professions dan greenhouse gas profession pada slide ini. Yang pertama yaitu tentang environmental profession, di mana environmental profession adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada perusahaan untuk memulihkan kondisi lingkungan atau membongkar aset yang sudah habis masa manfaatnya. Contohnya yaitu meliputi reklamasi lahan tambang, pembongkaran platform minyak lepas pantai, penutupan fasilitas nuklir, serta penutupan dan pemulihan area tempat pembuangan sampah. Dari sisi akuntansi sendiri, kewajiban ini diakui ketika ada kewajiban hukum yang berlaku saat ini atau legal obligation, dan besarannya dapat diestimasi secara andal. Pengukurannya menggunakan estimasi biaya masa depan yang kemudian didiskontokan ke nilai kini atau present value. Aset yang terkait dicatat sebagai aset tetap, sementara liabilitasnya bertambah dari waktu ke waktu melalui pengakuan beban bunga, unwinding of discount, seiring berjalannya umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai greenhouse gas atau GHG professions. Berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang timbul dari proses pengukuran, pelacakan, dan pelaporan total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan atau dikurangi oleh suatu organisasi. Tujuan dari greenhouse gas professions ini adalah agar dampak iklim dapat dipantau dan dikelola secara berkelanjutan. Permasalahan inti yang muncul ketika perusahaan harus memilih permasalahan inti yang dapat muncul yaitu ketika perusahaan harus memiliki izin emisi karbon atau carbon permits. Jika jumlah emisi aktual melebihi izin yang dimiliki, timbul kewajiban tambahan yang harus diakui secara akuntansi. Nah, pada greenhouse ini terdapat dua pendekatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada net liability approach. Dalam pendekatan ini, liabilitas hanya diakui untuk emisi yang melebihi batas izin yang dimiliki. Perusahaan tidak mengakui izin karbon sebagai aset dalam laporan keuangannya. Dan pendekatan yang kedua yaitu government grant approach. Pendekatan ini mencatat izin karbon yang diperoleh, terutama yang diberikan gratis oleh pemerintah, sebagai aset tak berwujud. Pada saat yang sama, perusahaan mengakui pendapatan hibah pemerintah dan mencatat beban emisi yang timbul dari penggunaan izin tersebut. Selanjutnya di slide ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari jenis-jenis profession berdasarkan standar IFRS selain dua jenis profession pada slide sebelumnya. Nah, jenis lanjutannya yaitu ada onerous contract professions dan restructuring professions. Selain itu saya juga akan menjelaskan mengenai self insurance dan future losses. Yang pertama saya akan membahas mengenai onerous contract profession terlebih dahulu, di mana profesi jenis ini timbul dari kontrak yang biaya pemenuhannya lebih besar daripada manfaat ekonomi yang masih bisa diperoleh dari kontrak tersebut. Contoh paling umum adalah sewa gedung yang masih harus dibayar, namun gedung tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan wajib mengakui provisi sebesar biaya terendah di antara dua pilihan, memenuhi kontrak hingga selesai atau membayar denda akibat pembatalan kontrak. Prinsipnya adalah mengambil nilai yang paling kecil kerugiannya bagi perusahaan. Jenis yang kedua yaitu atau yang keempat
yaitu restructuring profession. Adalah profesi yang diakui ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam operasinya. Perubahan tersebut dapat berupa penutupan suatu divisi, penjualan lini usaha tertentu, pengurangan jumlah manajemen, hingga penghentian kegiatan operasional di suatu wilayah tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah profesi restructuring ini hanya dapat diakui apabila terdapat rencana yang jelas dan telah diumumkan secara resmi kepada pihak-pihak yang terdampak, sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif atau constructive obligation bagi perusahaan. Artinya, niat semata tanpa pengumuman resmi belum cukup untuk mencatat profesi ini. Dan pembahasan yang terakhir yaitu seputar self-insurance dan future losses, di mana hal ini membahas batasan pengakuan profesi berdasarkan standar IFRS. IFRS secara tegas tidak mengizinkan perusahaan untuk mencatat provisi atas kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, maupun atas resiko yang ditanggung sendiri oleh perusahaan, atau yang biasa disebut dengan self-insurance. Alasannya adalah karena belum terdapat peristiwa masa lalu atau past event yang menimbulkan kewajiban pada saat ini. Dengan kata lain, resiko-resiko seperti kebakaran, banjir, atau kerugian operasional yang mungkin terjadi di masa depan tidak dapat dicatat sebagai provisi sampai benar-benar terjadi peristiwa nyata yang mengakibatkan kewajiban bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai provision. Yang pertama ada jenis-jenis ketentuan umum. Nah, terdapat beberapa area umum di mana provisi ini dapat diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama ada gugatan hukum, yang kedua lingkungan, ketiga garansi, keempat kontrak yang memberatkan, kelima imbalan yang harus dibayar, dan keenam restrukturisasi. Nah, IFRS ini mensyaratkan pengungkapan rinci terkait provisi dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada ketentuan litigasi. Nah, dalam kasus litigasi, perusahaan itu harus menilai 3 bagian. Yang pertama, waktu terjadinya gugatan, kedua, probabilitas kerugian, ketiga, kemampuan mengestimasi jumlah kerugian. Nah, suatu kewajiban itu hanya dapat diakui apabila peristiwa yang menjadi dasar gugatan telah terjadi sebelum tanggal laporan keuangan dan kemungkinan kerugian cukup besar untuk terjadi. Selanjutnya ada garansi, yaitu jaminan yang diberikan penjual atau produsen kepada pembeli untuk menanggung kerusakan, cacat, atau ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang telah dijanjikan. Terdapat 2 tipe dari garansi. Yang pertama ada garansi tipe jaminan dan garansi tipe layanan. Garansi tipe jaminan itulah jaminan bahwa produk itu telah memenuhi spesifikasi yang disepakati saat penjualan dan biayanya itu sudah termasuk dari harga jual. Kalau tipe layanan itu memberikan layanan tambahan di luar jaminan dan diperlakukan sebagai kewajiban kinerja terpisah karena pelanggan pada dasarnya memperoleh layanan tambahan yang memiliki nilai tersendiri. Dan selanjutnya ada imbalan yang dibayarkan, yaitu imbalan merupakan bentuk manfaat yang diberikan oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi pemasaran dan peningkatan penjualan. Nah, bentuk imbalan ini bisa berupa diskon, rabat volume, produk gratis, layanan tambahan, premi, kupon, maupun rabat tunai. Selanjutnya, ketentuan juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan wajib mengungkapkan rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir provisi, penyebab perubahan provisi selama periode berjalan, sifat atau jenis provisi, perkiraan waktu arus kas keluar, ketidakpastian yang terkait dengan provisi, serta penggantian atau reimbursement yang diharapkan. Contoh pada slide ini diambil dari catatan provisi dalam laporan tahunan Nokia. Tabel tersebut menunjukkan bagaimana saldo provisi berubah dari awal hingga akhir periode pelaporan. Dalam tabel tersebut terlihat saldo awal provisi, kemudian ada penambahan provisi baru yang diakui selama tahun berjalan, penggunaan provisi untuk memenuhi kewajiban yang memang terjadi, serta kemungkinan pembalikan provisi apabila estimasi sebelumnya ternyata terlalu besar. Nokia juga mengelompokkan provisinya berdasarkan jenis kewajiban, seperti restrukturisasi, litigasi, atau kewajiban lainnya. Dengan adanya rincian tersebut, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui sumber provisi, perubahan yang terjadi selama periode berjalan, dan saldo provisi yang masih tersisa pada akhir tahun. Contoh ini menunjukkan penerapan ketentuan IFRS mengenai pengungkapan provisi, yaitu perusahaan tidak hanya melaporkan jumlah provisi, tetapi juga wajib menjelaskan pergerakan dan sifat dari provisi tersebut agar laporan keuangan menjadi lebih transparan. Kemudian pada slide ini kita membahas contingencies
yaitu kondisi yang mengandung ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian yang baru akan diketahui setelah terjadi peristiwa di masa depan. Salah satu bentuknya adalah contingent liabilities atau kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, tetapi keberadaannya masih bergantung pada kejadian di masa depan yang belum pasti. Jika peristiwa tersebut terjadi, perusahaan mungkin harus mengeluarkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya. Contohnya adalah gugatan hukum yang masih dalam proses, sengketa pajak, atau jaminan atas kewajiban pihak lain. Karena hasil akhirnya belum diketahui, perusahaan perlu menilai tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban tersebut. Nah, pada tabel yang dapat kita lihat ini, bahwa jika kemungkinan terjadinya virtual curtain atau probable, maka perusahaan harus mengakui kewajiban tersebut sebagai liabilitas atau provision dalam laporan keuangan. Jika kemungkinannya adalah possible, maka tidak diakui tetapi cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan jika kemungkinan terjadinya remote atau sangat kecil, maka tidak perlu diakui maupun diungkapkan. Jadi prinsip utama kewajiban kontingensi adalah semakin besar kemungkinan perusahaan harus membayar di masa depan, semakin besar pula kebutuhan untuk mengakui atau mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita membahas contingent asset atau aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, tapi keberadaannya masih bergantung pada kejadian di masa depan yang belum pasti. Jika peristiwa tersebut terjadi, perusahaan berpotensi memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya adalah gugatan hukum yang kemungkinan dimenangkan, klaim asuransi yang masih diproses, serta hak atas kompensasi atau penalti dari pihak lain. Berdasarkan tabel ini, jika manfaat ekonomi tersebut sudah virtual curtain atau hampir pasti diterima, maka perusahaan dapat mengakuinya sebagai aset dalam laporan keuangan. Namun jika kemungkinannya hanya probable, aset tersebut belum boleh diakui dan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemungkinannya masih possible atau remote, maka tidak perlu diungkapkan. Contoh kasusnya adalah Marcus Realty yang berhak menerima penalti sebesar 245.000 karena penyewa membatalkan kontrak sebelum masa sewanya berakhir. Ketika penerimaan penalti tersebut menjadi hampir pasti, perusahaan dapat mengakui piutang dan pendapatan dalam laporan keuangannya. Jadi, intinya kewajiban kontingensi berkaitan dengan potensi kerugian atau arus kas keluar, sedangkan aset kontingensi berkaitan dengan potensi keuntungan atau arus kas masuk di masa depan. Selanjutnya ada presentasi dan analisis. Nah, yang pertama ada penyajian dalam laporan keuangan. Nah, dalam penyajian dan penilaiannya, kewajiban jangka pendek umumnya dicatat dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada nilai jatuh tempo penuhnya. Secara teori, nilai sekarang adalah yang paling tepat. Namun, perbedaan nilai jatuh tempo penuh dianggap tidak material karena rentan waktu pelunasan yang sangat singkat atau kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada aturan pengungkapannya. Perusahaan wajib menyajikan rincian lengkap mengenai sifat utang, tanggal jatuh tempo, jaminan aset yang digunakan sebagai akunan, serta komitmen kredit. Nah, terdapat larangan saling hapusnya, yakni perusahaan tidak diperbolehkan mengonvers atau mengurangkan kewajiban lancar dengan aset lancar yang dialokasikan untuk penyelesaiannya. Nah, yang selanjutnya ada analisis kewajiban jangka pendek. Analisis ini dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdapat 2 rasio utama yang digunakan. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio ini membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar untuk melihat cakupan modal kerja perusahaan. Rumusnya ada aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio uji asam atau acid test ratio. Nah, ini sering disebut juga sebagai rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini hanya memperhitungkan aset yang paling liquid seperti kas, investasi jangka panjang, dan juga piutang bersih, serta mengeliminasi persediaan dan biaya dibayar di muka yang sulit diubah menjadi kas dalam waktu cepat.
Nah, untuk rumusnya ada kas ditambah dengan investasi jangka pendek ditambah dengan piutang bersih dibagi dengan kewajiban lancar.